Untuk melanjutkan atau membuka sekolah tatap muka, kemudian muncul berita bahwa muncul klaster PTM di berbagai daerah dan kemudian itu diklarifikasi oleh Kemendikbudristek yang merilis datanya sendiri. Bagaimana kemudian media melihat munculnya klaster sekolah tatap muka ini sehingga muncul perdebatan atau diskursus bahwa ini perlu dilanjutkan atau tidak atau mungkin dievaluasi. Saya masih bersama dengan Mas Revo dan juga Bang Alvito Dinova Ginting. Saya akan ke Mas Revo dulu. Mas Revo, bagaimana di isu soal klaster sekolah tatap muka ini yang dirilis tapi kemudian diklarifikasi dan kita lihat beberapa kepala daerah justru meminta Kemendikbudristek untuk mengklarifikasi karena mereka tampaknya tidak satu suara soal itu. Ya, ini kan persoalan lama ya, Reinhard. Kita tahu selama 1,5 tahun lebih COVID ini kita selalu ada kesimpang siuran data gitu antara pusat daerah, data seringkali tidak sinkron gitu. Nah, memang butuhlah orang-orang seperti atau organisasi seperti Kawal COVID, Lapor COVID, kemudian media yang bisa memberikan cross check data, data yang beredar dari pemerintah, kemudian kita cross check di lapangan. Nah, itu yang terkait dengan data ya. Kita memang punya problem soal data ini dan seharusnya problem seperti ini ya harus segera ditangani gitu. Karena ini sudah berapa bulan kita itu COVID sudah 18 bulan lebih lah. Tapi kita masih berkutat di persoalan data yang tidak pernah sinkron. Nah, hal lain yang soal sekolah tatap muka ya, ini memang posisinya dilematis. Di satu sisi kalau Kemendikbud dari survei Kemendikbud seperti disampaikan oleh Kemendikbud bahwa 80% orang tua itu ingin segera tatap muka gitu. Tapi di sisi lain kita juga masih dalam kondisi sekarang ini kan kita dalam posisi wait and see ya, apakah memang penurunan ini benar-benar karena adanya kekebalan imunitas, komunal, atau karena pelonggaran PPKM. Nah, tatap muka ini menurut kita kan terlalu cepat itu diputuskan, mengingat angka baru turun, penurunan terjadi di bulan September ya, baru sebulan, tapi langsung reaksinya adalah langsung menggelar sekolah tatap muka. Sebaiknya kalau menurut kita ya harus dilihat dulu sampai 6 minggu adanya penurunan angka COVID positivity rate misalnya, apakah memang benar ini akan landai terus atau jangan-jangan setelah pelonggaran akan mulai naik lagi. Kalau misalkan naik lagi kan artinya kita membahayakan anak-anak usia sekolah. Hal lain yang juga perlu dicatat bahwa tidak semua usia sekolah itu sudah vaksin. Seharusnya tatap muka ini dimulai dari sekolah menengah atas dan menengah pertama atau untuk siswa-siswa yang sudah divaksin. Sementara untuk SD dan PAUD sebaiknya masih menunggu kondisi memang benar-benar dipastikan bahwa positivity rate ini terjaga di angka di bawah 2% gitu ya, atau di bawah 5% kalau syarat WHO untuk menggelar sekolah tatap muka. Kayaknya masih perlu untuk kita lihat. Kemudian ya faktor teknis lain ya, tadi disampaikan oleh Bu Siti Nadia, apakah sekolah bisa prokes dengan baik, kemudian bagaimana dengan pulang atau selepas waktu sekolah, anak-anak itu dipastikan langsung pulang ke rumah masing-masing dan tidak bergerombol. Terus bagaimana dengan penjemput misalnya, jangan sampai kemudian virusnya justru datang dari orang tua yang menjemput anak-anaknya, menunggu anak-anaknya sekolah, kemudian para penjemput itu saling bergerombol atau ngobrol satu sama lain tanpa adanya protokol kesehatan. Jadi sebenarnya memang masih panjang PR-nya, tapi memang harus dimulai itu sebaiknya dengan cara bertahap. Apakah cuma 5 orang yang sekolah dari misalnya biasanya kan satu kelas 40 ya. Sekarang kalau nggak salah kan tatap muka di kisaran sekitar 8 sampai 12 siswa perharinya. Nah, apakah harus sebesar itu atau mungkin malah lebih kecil dari itu dulu. Jadi artinya bertahap dulu dari 4, 5 kemudian naik menjadi 8, 10 pada 2 minggu berikutnya dan seterusnya. Jadi
dan evaluasinya dilakukan setiap hari, gitu. Bukan setiap minggu, tapi setiap hari harus selalu ada evaluasi yang dilaporkan berjenjang ke dinas kesehatan dan dinas pendidikan, terus sampai ke level pusat. Begitu, Reinhardt. Baik, menarik. Bang Vito, kalau dari catatan Bang Vito dan rekan-rekan, bagaimana terkait dengan klaster sekolah tatap muka yang bermunculan ini di berbagai daerah? Dilematis tadi Mas Revo katakan di satu sisi, tapi di sisi lain juga akhirnya muncul desakan agar pemerintah mengevaluasi bahkan menunda lagi untuk yang PAUD dan juga TK dan juga SD karena justru ditemukan paling banyak di kelompok-kelompok ini. Ya, ini sekali lagi kalau Mas Revo tadi menyoroti soal adanya ketidaksinkronan antara pusat dan daerah, saya justru melihatnya ketidaksinkronan di dalam Kemendikbud justru gitu. Ada upaya dari menterinya untuk menyelenggarakan sekolah tatap muka dan itu berkali-kali disampaikan oleh menterinya. Ini penting untuk perkembangan anak karena anak sudah cukup lama di rumah 2 tahun gitu ya. Tapi kemudian bagian lain dalam Kemendikbud Ristek itu tidak inline dengan itu, kemudian mengeluarkan data yang justru menghancurkan optimisme masyarakat untuk memulai kembali sekolah tatap muka, gitu ya. Jadi ini di institusi yang sama, yang satu mau ke kiri, yang satu lagi memberikan sinyal bahwa ke kiri itu ada kondisi yang berbahaya, walaupun sebenarnya sudah direvisi. Dikatakan bahwa itu bukan klaster, itu bukan akumulasi dalam kurun waktu 1 bulan, tapi akumulasi dalam kurun waktu 14 bulan. Itu artinya kan bisa 1 orang, bisa 2 orang di bulan ini, bisa 5 orang, bisa 6 orang di bulan depan, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya itu kan bukan klaster. Tapi memang karena kondisi masyarakat, ya pasti ada 1-2 orang yang terjangkit, dan itu merupakan bagian dari dinamika perkembangan dan penyebaran COVID di tanah air. Jadi ini sebenarnya nggak sinkron. Pak Nadiem harusnya melakukan evaluasi nih terhadap kerancuan berpikir ini kan, ini ya. Kemendikbud adalah institusi yang paling paham seharusnya dampak ketika informasi itu disebarkan, implikasinya terhadap upaya buka kembali sekolah itu akan seperti apa. Harusnya dicek lagi, ditelusuri lagi. Kalau temuan mereka seperti itu, harusnya kan mereka memutuskan, oke, kita nggak buka dulu. Gitu. Tapi yang satu sudah mau buka, ini dalam waktu dekat akan buka, terus kemudian muncullah data ini yang kemudian apakah datanya disajikan salah atau disalah-artikan oleh publik. Tapi kalau seluruh publik mengartikan itu salah, artinya memang penyajiannya salah menurut saya. Artinya ada yang salah dari delivery konten yang ingin disampaikan. Dan itu harusnya menjadi bahan evaluasi. Kalau saya sih harus dicek lagi, ini masalah komunikasi menurut saya. Jadi kalau dibilang klaster, faktanya Kemendikbud sudah mengatakan ini bukan klaster, ini adalah akumulasi. Jadi sebenarnya bukan klaster PTM. Dan semua daerah yang kemudian kita cek, apakah itu di Jakarta, Jawa Barat, dan lain sebagainya, itu mengatakan nggak ada kelas. Yang ada itu memang keterjangkitan 1-2 orang. Misalnya di Jawa Barat, ada beberapa sekolah, 1-2 orang terjangkit di bulan ini. Di bulan sebelumnya juga sama seperti itu. Tapi klaster tidak ada. Dan aneh juga sebenarnya kalau klaster, tiba-tiba muncul klaster, orang PTM-nya juga masih baru kan. Sebelumnya kan nggak ada PTM sama sekali. Iya. Bang Vito, meskipun di satu sisi rilis dari Kemendikbud Ristek ini juga dianggap atau dinilai adalah bentuk transparansi juga, bagaimana Bang? Iya, setuju saya, dan itu bagus. Transparansi itu memang kita harapkan. Cuman delivery-nya kalau membuat orang berpikir dan diterjemahkan jadi rancu, itu artinya salah orang yang mengirim pesan. Gitu. Kalau hampir semua orang yang kemudian kita akhirnya jadi kelabakan, ada klaster. Dan itu banyak sekali media mengangkat itu semua. Itu salah siapa sebenarnya gitu. Nah, ini kan sebenarnya harusnya kalau transparansi ya faktanya benar-benar faktual dan kemudian disusun sedemikian rupa sehingga menciptakan dampak yang ingin diharapkan gitu. Ini kan kayak disebar aja gitu, kemudian mereka juga
nggak nyangka dampaknya seperti ini ya, kontraproduktif dengan upaya kita sebenarnya. Gitu. Itu kan sebenarnya salah menurut saya. Kemudian justru menilai bahwa ini terjadi mispersepsi ya. Mas Revo, bagaimana? Apakah Kemendikbud juga dalam hal ini perlu untuk melihat lagi atau melakukan evaluasi internal seperti yang tadi sudah kita bahas? Ya itu wajib ya, karena kan memang dalam penanganan COVID seperti ini data menjadi penting gitu. Data bahwa berapa yang positif, kemudian berapa angka yang sedang dirawat, berapa data orang meninggal dan sebagainya, itu kan menjadi penting dalam penanganan gitu. Artinya kebijakan yang akan ditetapkan itu harus berdasarkan data. Nah, kalau datanya simpang siur kan artinya akan berpotensi pengambilan kebijakan yang salah. Kalau salah siapa yang dirugikan ya masyarakat kan tentunya. Artinya memang data ini nggak bisa disepelekan. Jadi Kemendikbud ini harus benar-benar mengkaji datanya. Ini kan kementerian yang berhubungan dengan pendidikan dan juga riset dan teknologi. Kalau sampai datanya simpang siur agak memalukan kalau menurut saya sih. Jadi seharusnya memang data itu dibenerin dulu dan kemudian itu yang menjadi acuan gitu. Karena jangan sampai salah dalam pengambilan kebijakan, Reinhardt. Mudah-mudahan catatan kita dalam beberapa isu, termasuk soal klaster PTM ini dan juga kasus Aziz Syamsuddin ini menjadi masukan bagi semua pihak dan juga pemerintah. Karena ada banyak sekali tadi poin-poin yang menarik yang disampaikan oleh Bang Vito dan juga Mas Revo. Terima kasih banyak Bang Vito dan juga Mas Revo, diskusi yang sangat menarik. Mari kita akan lihat minggu depan ada isu apa yang bisa kita bahas. Tampaknya juga akan ada isu-isu menarik lainnya sepekan ke depan. Terima kasih banyak Mas Revolusi Riza dan juga Bang Ali Fitudineva Ginting sudah bergabung dalam Editorial View pada malam hari ini. Sehat selalu, selamat malam. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap di CNN Indonesia News.